Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Usman Majid dan dua rekan saya lagi yaitu Erwin Pratama dan satu lagi Dapan Fariza. Kita dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini kita ngejelasin tentang sejarah dari kerajaan Singasari. Kalian tahu nggak? Pada awalnya, kerajaan Singasari memiliki nama lain yaitu Kerajaan Tumapel yang lahir dari keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Aku Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. For your information guys, kalau Tunggul Ametung itu adalah tokoh dalam para ratuan yang menjabat sebagai Aku di wilayah Tumapel. Oke, lanjut pada tahun 1222 Masehi dengan dukungan dari para Brahmana, Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Raja Kediri yaitu Kertajaya. Pertempuran yang terjadi di desa Gentar tersebut berhasil dimenangkan oleh Ken Arok. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Singasari. Nah, itu tadi sejarah lahirnya kerajaan Singasari guys. Selanjutnya, letak kerajaan Singasari. Letak kerajaan Singasari diperkirakan berada di sekitar Supit Urang, yaitu lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Berantas dan Sungai Bangok di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, itu tadi letak dari kerajaan Singasari. Sekarang rajanya, nih kalian tahu nggak? Kepemimpinan kerajaan Singasari memiliki sejarah yang unik loh untuk kita bahas. Hal itu lantaran pergantian rajanya yang terjadi sebagian besar akibat perang saudara dan rasa keinginan balas dendam. Berikut nama-nama kepemimpinan kerajaan Singasari dari awal hingga keruntuhannya menurut kitab para author. Yang pertama, Ken Arok yang menjabat dari tahun 1220 Masehi sampai 1227 Masehi. Nah, yang kedua, Anupati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga, Topjaya yang hanya memimpin sampai 1240 Masehi. Dan yang keempat, Winusdurawahdana 1248 Masehi sampai 1270 Masehi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Kertanegara yang menjabat dari tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Nah, itu tadi raja-raja yang memimpin kerajaan Singasari ya. Masa kejayaan Singasari. Kerajaan Singasari berada pada masa kejayaannya saat di bawah kepemimpinan raja terakhir yaitu Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kepemimpinan Kertanegara sebagai raja terakhir, kekuasaan kerajaan Singasari mencakup Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Melayu, Maluku, dan Semenanjung Melayu. Selain memperluas wilayah, Kertanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singasari antara lain beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Keruntuhan Kerajaan Singasari ditandai dengan kematian Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan ini, disebabkan serangan dari Jaya Katuang pada tahun 1292 menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan ini. Dan setelah kematian Kertanegara, akhirnya satu persatu daerah kekuasaan Singasari mulai melepaskan diri. Peninggalan Kerajaan Singasari. Candi Singasari ditemukan tahun 1803 Niklaus Angelhead di tengah hutan jati, kini di kota kecamatan Singasari dekat kota Malang. Di candi ini ditemukan arsa Pradnateramita yang disebut penduduk setempat sebagai patung Ken Dedes. Candi Jawi, nama asli Jajawa, dibangun sekitar abad 13, berada di kaki Gunung Weirang, Desa Candi Wakes, Kecamatan Ringgen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini adalah tempat penyimpanan raja terakhir Singasari yaitu Kertanegara, Arca Mahapasa, Prasas
Jati ini ditulis dengan kutub Jawa kuno dan bahasa campuran antarasan Sekerta dan Melayu kuno. Isinya menceritakan tentang Arsa Agma Hapsah yang berasal dari bumi Jawa dan ditemukan di Dharmarasa Jaya. Arsa ini merupakan persembahan dari Kertanegara kepada Sri Maharaja Sri Matri Kawanaraja Mauli. Nah, mungkin segitu aja ya guys yang bisa kita jelasin tentang sejarah dari Kerajaan Singasari. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.